Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zikra Afrila dengan NIM 220222127 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi perkuliahan mengenai pengembangan batita usia 2-3 tahun. Materi yang akan saya bahas ada 7 poin. Yang poin pertama yaitu pertumbuhan dan ciri-ciri fisik, yang kedua pengembangan motorik, yang ketiga pengembangan perspektual kognitif, yang keempat pengembangan berbicara dan bahasa, yang kelima pengembangan peran sosial, yang keenam hambatan dalam perkembangan optimal batita, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu rangsangan atau stimulus untuk perkembangan optimal pada batita. Pertama yaitu pertumbuhan dan ciri-ciri fisik batita 2-3 tahun. Untuk menilai pertumbuhan anak dilakukan pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar kepala. Ciri-ciri pertumbuhannya yang pertama berat badan. Pada umur 2,5 tahun berat badan meningkat 4 kali berat badan lahir. Pertambahan berat badan anak umur 1-2 tahun yaitu 0,2 kg per bulannya. Yang kedua, tinggi badan. Dapat kita lihat pada tabelnya yaitu anak umur 2 tahun 0 bulan standar berat badan 12,400 gram dengan tinggi 87,0. Anak umur 2 tahun 3 bulan standar berat 12,900 gram dengan tinggi 87,5. 2 tahun 6 bulan berat badan 13,500 gram dan tinggi 92,0 cm. Yang 2 tahun 9 bulan berat badan 14,000 gram dan tinggi 94,0 cm. Dan yang kedua anak umur 3 tahun 0 bulan dengan berat 14,500 dengan tinggi 96,0 cm. 3 tahun 3 bulan dengan berat 15,000 gram dan tinggi 98,0 cm. 3 tahun 6 bulan dengan berat 13,500 gram dan tinggi 99,5 cm. Terakhir 3 tahun 9 bulan dengan berat 16,000 gram dan tinggi 101,5 cm. Yang ketiga, lingkar kepala. Pertambahan ukuran lingkar kepala meliputi pada anak tahun kedua menjadi 46,9 sampai 49,5 cm dan pada tahun ketiga menjadi 47,7 sampai 50,8 cm. Berat otak sebesar 1/8 berat total bayi paling pesat berkembang pada usia 2 tahun. Berat otak kecil sebesar 3 kali berat badan setelah bayi berusia 2 tahun. Yang keempat, pertumbuhan gigi. Gigi susu yang berjumlah 20 buah biasanya telah tumbuh seluruhnya pada umur 2,5 tahun. Pada poin yang kedua yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf, pusat, syaraf, dan otot. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu jenis motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, perkembangan motorik kasar adalah proses tumbuh dan berkembangnya kemampuan pergerakan yang melibatkan otot-otot besar seperti otot paha dan betis untuk melakukan kegiatan seperti menendang, berjalan, melompat, dan berlari, dan lain sebagainya. Yang kedua, perkembangan motorik halus adalah kemampuan anak untuk melakukan gerakan-gerakan cermat yang melibatkan otot-otot halus atau otot-otot kecil seperti jari-jari tangan, serta memerlukan koordinasi mata dan tangan yang teliti untuk bergerak. Perkembangan motorik anak usia 2-3 tahun dapat kita lihat dari tabel. Yang pertama, motorik kasar mulai dapat memanjat dan melompat. Anak mulai kenal irama dan mulai membuat gerakan-gerakan yang berkaitan dengan menari. Ketiga, melompat dengan 2 kaki, berdiri dengan 1 kaki selama beberapa saat,
naik turun 4-6 anak tangga tanpa bantuan dan biasanya tidak jatuh, menaiki dan mendorong benda keras seperti meja, kursi, dan lain-lainnya, bermain dengan bola dengan melempar, menangkap, dan menggulirkan, dapat berjalan jinjit, berjingkat-jingkat, mengambil objek dari lantai tanpa terjatuh, melempar bola dengan kedua tangan di atas kepala. Pada motorik halus, perkembangan anak meliputi melakukan kegiatan dengan satu lengan seperti mencoret-coret dengan alat tulis, menggunakan sendok dan garpu tanpa menumpahkan makanan, melepas kancing jepret, membuka halaman buku berukuran besar satu persatu, memegang gunting dan mulai memotong kertas, memakai dan melepas sepatu berperekat atau tanpa tali, melepas celana dan baju sederhana, memegang pensil atau krayon besar, menyikat gigi, dan menyisir rambut sendiri. Poin yang ketiga yaitu perkembangan perspektual kognitif. Perkembangan perspektual merupakan kemampuan anak mengenal terhadap lingkungan. Sedangkan perkembangan kognitif adalah tahapan kemampuan anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Contoh perkembangan kognitif anak usia dini adalah yang pertama mengenali dan menghafal warna, yang kedua memahami perintah, yang ketiga menyesuaikan dan menggambar bentuk, yang keempat memahami konsep waktu, yang kelima memahami dan mengerti transaksi jual beli menggunakan uang. Perkembangan kognitif anak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tetapi ada hal-hal yang tertentu yang dapat menjadi gambaran umum yang menandai perkembangan kognitif anak pada tiap usia. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Berikut ini adalah perkembangan kognitif yang ditunjukkan oleh anak-anak pada usia 2 tahun hingga 3 tahun. Yang pertama, menyebutkan objek berdasarkan kategori, misalnya hewan, bunga, dan benda-benda di sekitar. Yang kedua, meniru tindakan orang dewasa yang lebih rumit, seperti bermain rumah-rumahan, berpura-pura mencuci, ataupun memasak. Yang ketiga, menanggapi perintah sederhana dari orang tua. Yang keempat, mencocokkan benda dengan kegunaannya, misalnya sendok untuk makan dan gelas untuk minum. Poin keempat yaitu perkembangan berbicara dan bahasa. Perkembangan bicara dan bahasa adalah suatu perkembangan yang kontinu, terus-menerus, dan kualitasnya semakin lama semakin membaik. Bakat bicara anak terjadi karena sistem otak diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan anak memproses sebagai bahasa. Anak mulai pandai berbicara sejalan dengan perkembangannya memahami sesuatu. Dapat dilihat perkembangan berbicara dan bahasa anak usia 2-3 tahun pada tabel ini, yaitu kemampuan bicara dan bahasa anak. Yang pertama, menyebutkan 3 buah angka yang berurutan. Umumnya kalimat terdiri dari 4-5 kata. Menggunakan kata aku atau saya untuk menunjuk dirinya. Dapat menyebutkan namanya sendiri. Kosakata berjumlah lebih dari 1000 kata. Memberi jawaban yang relevan jika ditanya. Dapat melakukan 2-4 kegiatan dengan instruksi yang berhubungan. Mengerti arti hubungan jika menggunakan kata kalau, kemudian, dan karena. Mengerti konsep besar dan kecil, panjang dan pendek. Mulai mengerti kata yang menerangkan waktu seperti besok kita akan ke rumah nenek. Poin kelima yaitu perkembangan peran sosial. Perkembangan peran sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Dapat dilihat dari tabel berikut ini, yaitu dapat mematuhi perintah sederhana, sudah mulai memperlihatkan rasa cemburu atau iri terhadap saudaranya, merasa sulit untuk
berbagi dengan orang lain dan menunjukkan perasaan bersaing, mencoba memaksakan kehendaknya pada orang lain, ingin mandiri atau mengerjakan segala sesuatunya sendiri, tetapi masih mencari peneguhan orang dewasa, dapat mematuhi perintah yang rumit, minat bermain ditunjukkan dengan cara memperhatikan temannya ketika bermain dan segera bergabung bila tertarik. Sikap kemandirian semakin jelas dengan lebih banyak berbuat untuk diri sendiri tanpa mempedulikan apakah temannya memperhatikan atau justru membelakanginya. Dapat bekerja sama dengan orang dewasa dalam sejumlah aktivitas sederhana. Pada poin ke-6 yaitu hambatan dalam perkembangan optimal balita. Beberapa hambatan dalam perkembangan balita. Yang pertama, hambatan berjalan. Salah satu penghambat perkembangan pada anak adalah penghambat perkembangan motorik, yaitu berjalan. Hal ini ditemukan pada banyak anak tanpa indikasi yang buruk melainkan pertumbuhan lambat yang cukup normal. Yang kedua, hambatan berbicara. Beberapa anak juga mengalami hambatan berbicara. Ada beberapa anak di usianya yang sudah menguasai banyak kosakata, namun ada juga yang perkembangannya sering sehingga belum bisa berbicara. Yang ketiga, hambatan dalam memahami sesuatu. Hal ini bisa disebabkan oleh diri anak sendiri di mana daya tangkapnya memang lemah, atau bisa juga karena lingkungannya yang jarang memberikan informasi yang mudah dipahami. Yang keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa anak memang berbeda-beda. Hambatan perkembangan pada anak bisa memengaruhi kemampuan bahasanya. Yang kelima, hambatan interaksi sosial. Tipe anak yang pemalu dan menarik diri dari lingkungan sosial merupakan salah satu hambatan perkembangan anak. Pada masa ini, anak seharusnya memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk ingin bermain dengan teman-teman sebayanya dan juga tingkat kepekaan sosial yang tinggi. Yang keenam, perkembangan fisik. Hambatan perkembangan salah satunya adalah adanya hambatan pertumbuhan fisik. Gangguan atau kecacatan anggota tubuh mengurangi kemampuan anak untuk bisa beraktivitas seperti anak normal lainnya. Hal ini menyebabkan keterlambatan perkembangan anak dalam hal tertentu sesuai dengan gangguan yang dimiliki. Yang ketujuh, perilaku anak yang buruk. Perilaku yang dimaksud adalah seperti anak yang rewel, suka merengek, bahkan menangis keras tanpa bisa mengerti apa yang mereka inginkan. Anak seperti ini bisa saja manja, menginginkan perhatian lebih, atau tipe yang agresif dan banyak menuntut. Yang kedelapan, kesulitan adaptasi dengan lingkungan. Kesulitan beradaptasi dengan lingkungan merupakan hambatan perkembangan anak dikarenakan kurangnya pengetahuan untuk interaksi dengan orang sekitarnya. Hal ini biasa terjadi ketika anak mulai memasuki sekolah dengan lingkungan baru atau teman-teman yang baru. Yang poin ketujuh yaitu rangsangan atau stimulus untuk perkembangan optimal pada balita. Perkembangan anak perlu rangsangan agar optimal sesuai umurnya. Stimulasi dapat berupa proses perangsangan, mulai dari penglihatan, bicara, pendengaran, perabaan yang datang dari lingkungan anak. Stimulasi untuk anak usia 2 tahun yaitu pertama, latih anak naik turun tangga. Yang kedua, bermain dengan anak, menunjukkan cara menangkap bola besar dan melemparkannya kembali pada anak. Yang ketiga, melatih anak menyebut nama bagian tubuh dengan menyebut bagian tubuh anak, menyebut namanya dan minta anak untuk menyebutkannya kembali. Yang keempat, memberi kesempatan kepada anak untuk melepaskan pakaiannya sendiri. Yang kelima, melatih keseimbangan tubuh anak dengan cara berdiri pada satu kaki secara bergantian. Yang keenam, melatih anak untuk menggambar bulatan, garis, segitiga, dan gambar wajah. Yang ketujuh, melatih agar anak mau menceritakan apa yang dilihatnya. Yang kedelapan, melatih anak dalam hal kebersihan diri. Stimulasi untuk anak usia 3 tahun. Yang pertama, melatih anak untuk melompat dengan satu kaki. Yang kedua, melatih anak menyusun dan menumpuk balok. Yang ketiga, melatih anak mengenal bentuk dan warna. Yang keempat, melatih anak dalam hal kebersihan diri seperti mencuci tangan dan kaki dan mengeringkan kakinya. Sekianlah pemaparan materi
tentang pengembangan batita usia 2-3 tahun yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.